Ya, pertama tentu demonstrasi hari ini harus dimaknai sebagai bagian dari krisis politik, di mana warga itu sudah mulai tidak percaya kepada anggota dewan yang selama ini dianggap sebagai lembaga dan sosok yang mampu menerjemahkan keinginan masyarakat secara umum. Di tengah kemiskinan, di tengah PHK terjadi di mana-mana, orang susah mencari pekerjaan, tapi muncul informasi ada tunjangan yang cukup fantastik untuk anggota dewan. Itulah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa ada demonstrasi hari ini, ada mahasiswa, ada rakyat, dan ada kelompok-kelompok pelajar. Nah, pertama yang ingin saya katakan adalah, sejak awal mestinya ketika anggota DPR RI periode 2024-2029, ini kan sebenarnya yang ramai itu soal tunjangan sewa rumah. Sewa rumah? Nah, itu yang saya kira sejak awal tidak dikomunikasikan dengan baik. Ya. Artinya apa? Kalau ini dikomunikasikan dengan baik, bahwa 50 juta untuk sewa rumah hari ini, itu sebenarnya bagian dari upaya untuk mengganti rumah-rumah anggota dewan yang tak lagi menjadi bagian dari mereka. Kalau ini disampaikan sejak awal sudah dilantik, jadi kalau hari ini anggota dewan dapat 50 juta, nggak akan ada soal. Karena mereka memahami bahwa anggota dewan itu ternyata butuh tempat tinggal. Dan harus ada keyakinan bahwa anggota dewan itu tidak seperti yang dibayangkan orang, kaya raya semua, persoalan ekonominya sudah mapan, kehidupannya sudah selesai. Tapi nyatanya 50 juta untuk anggota dewan ternyata dibutuhkan. Kalau ini kemudian dikomunikasikan dari awal, saya kira tidak akan memunculkan kekisruhan ini. Yang kedua tentu membaca konteks tadi ya. Konteksnya adalah kan kita tahu bahwa saat ini kondisi ekonomi kita kan sedang recovery, sedang struggle betul. Kita mendengarkan hampir tiap hari PHK terjadi di mana-mana. Orang kesulitan mencari pekerjaan, ada yang 10 kali, 15 kali ditolak dengan berbagai hal. Tapi tiba-tiba muncul informasi tunjangan BBM lah, tunjangan beras, dan tunjangan untuk sewa rumah yang notabene itu diambil dari pajak rakyat. Dan itulah yang kemudian pajaknya dinaikkan terus. Itulah yang kemudian membuat begitu banyak resistensi dan demo hari ini. Dan pada saat yang bersamaan, pembelaan sejumlah kawan-kawan anggota dewan itu kan juga menambah amarah. 50 juta ini nggak cukup kok, mestinya ini 76 itu juta. Tadi kalimat yang harus dimoderasi. Iya betul, dan bahkan ada yang ngaman, kan wajar dong cari kontrakan dekat DPR, rumahnya di Bintaro ke DPR kan jauh. It's okay, nggak soal. Tapi sekali lagi penjelasan komunikasi publik yang saat ini sedang marah di tengah kondisi ekonomi yang tidak oke-oke banget. Itulah yang saya kira butuh penjelasan yang sangat sensitif, bagaimana rakyat yang biasa-biasa saja secara mudah untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di DPR. Nah, yang ketiga kalau kita mau tambahkan, anggota dewan sebenarnya dapat apapun sih oke, nggak soal. Tapi kan publik juga men-tracking apa sih yang dilakukan, kok segini amat angka soal tunjangan dan gajinya. Dan pada saat yang bersamaan, oke lah rakyat Indonesia, DPR memang besar, ayo pelototin kerja mereka. Tapi yang paling penting banyak kok di negara-negara ini. Di negara ini direksi-direksi, di BUMN gajinya juga lebih besar dari DPR. Nah, itu juga harus kita pelototi. Oke, jadi kalau mau moderasi sebenarnya lembaga yang punya ya katakanlah tunjangan fantastis begitu, tidak hanya lembaga legislatif ya kan, lembaga eksekutif juga besar. Apakah juga Anda bisa menjelaskan soal itu bahwa DPR itu bukan satu-satunya, dan kalau misalnya dikomparasi dengan lembaga-lembaga lain misalnya di eksekutif masih banyak yang jauh lebih besar. Nanti saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam pada Bung Irawan. Tetaplah bersama kami.